Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas tentang hal yang berbeda ya dengan pembahasan kita kemarin-kemarin ya. Jadi bukan hanya algoritmanya yang berbeda, tetapi topiknya berbeda atau babnya berbeda ya. Jadi di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang clustering ya. Nah, di babak sebelumnya atau di video-video sebelumnya kita membahas tentang klasifikasi. Ya, algoritma klasifikasi yang sudah dibahas itu classification tree. Nah, untuk yang ini, untuk yang video kali ini bukan hanya sekedar algoritmanya berbeda, tetapi ada di bab berbeda ya. Jadi algoritma tersebut tujuannya memang berbeda. Jadi permasalahan yang kita bahas di video kali ini adalah tentang clustering ya. Jadi clustering ini berbeda dengan klasifikasi. Apa sih clustering itu? Clustering di sini diartikan menemukan grup dari objek. Objek itu data ya. Kemudian sedemikian hingga data-data yang ada di sebuah grup itu mirip satu dengan yang lain ya. Data-data yang ada di grup yang berbeda itu tidak mirip satu dengan yang lain. Jadi misalnya Anda punya dataset. Nah, kalau diklasifikasi, datasetnya kan terdiri atas atribut dan kelas ya. Kalau di clustering, kelasnya nggak ada. Kelasnya nggak ada ya, hanya atribut saja. Jadi di clustering datasetnya hanya terdiri atas atribut saja. Nah, kalau datanya kita cluster, misalnya menjadi 3 cluster atau 4 cluster, maka setelah diproses, hasil akhirnya datanya itu nanti membentuk grup ya, atau membentuk kelompok. Tapi tidak asal ngegrup atau tidak asal berkelompok. Ya. Pengelompokan atau pembuatan grup yang dilakukan dengan algoritma clustering itu hasil akhirnya data-data yang mirip itu nanti menjadi anggota dari suatu grup yang sama. Ya. Data-data yang nggak mirip itu nanti menjadi anggota grup yang berbeda. Jadi misalnya Anda lihat di ilustrasi ini ya. Di sini satu titik itu mewakili satu data. Nah, kemudian dilakukan proses clustering, dengan membagi data tersebut menjadi 3 kelompok. Ya. Nah, dari pertemuan sebelumnya Anda sudah tahu bahwa data yang mirip itu kalau diplot di koordinat kartesius atau di data space itu cenderung berdekatan ya. Kalau mirip satu dengan yang lain cenderung berdekatan. Kenapa? Karena distance-nya rendah. Kalau distance-nya rendah kan mirip. Nah, ketika ini dibagi menjadi 3 kelompok, maka yang terbentuk itu seperti ini ya. Nah, ini satu kelompok. Kemudian satu kelompok. Nah, ini satu kelompok. Nah, Anda perhatikan hasil akhir dari clustering, data-data yang gerombol menjadi satu, itu cenderung dijadikan satu cluster. Ya. Sehingga di sini akan terbentuk 3 cluster. Nah, data-data yang bergerombol itu kalau diamati secara visual itu sebenarnya karakter datanya itu akan mirip-mirip ya. Sehingga di sini dikatakan hasil clustering ya itu menghasilkan cluster-cluster atau kelompok yang intra-cluster distance itu minimize. Ya. Jadi untuk satu cluster jarak antara satu data
dengan data lain, distance ya yang dimaksud. Kalau Anda lupa distance, coba lihat video-video sebelumnya tentang distance. Distance antara data-data yang ada di satu cluster itu minimal. Jadi dia gerombol dan mirip datanya ya. Nah, ini karakter pertama. Algoritma clustering itu meminimalkan intra-cluster distance. Kemudian algoritma clustering memaksimalkan inter-cluster distance ya outputnya. Nah ini. Jadi kalau di sini dia berusaha membagi data menjadi kelompok, di mana tiap kelompok itu saling berdekatan atau mirip. Ya. Kemudian kalau di sini tujuan lainnya ialah dia berusaha membagi kelompok, di mana satu kelompok dengan kelompok lain itu saling berjauhan. Jadi perlu diingat di sini bahwa clustering itu data yang digunakan berbeda dengan klasifikasi, ya. Jadi kalau klasifikasi itu ada atribut, ada kelas. Kalau clustering tidak ada kelasnya. Jadi jangan berkata, ya, kalau misalnya Anda melakukan proses cluster pada dataset, nanti akan gerombol berdasarkan kelasnya. Tidak, ya. Karena algoritma atau dataset yang digunakan pada saat clustering itu tidak ada kelasnya. Ya. Algoritma clustering itu cuma menjamin bahwa hasil pengelompokan atau hasil grupnya, jadi datanya dibuat menjadi beberapa grup. Untuk satu grup, ya di satu grup data satu dengan yang lain itu mirip-mirip. Ya. Terus karakteristik antara satu grup dengan grup lain itu sangat berbeda. Seperti itu. Nah, apa sih aplikasi dari cluster analisis atau clustering? Salah satunya ialah yaitu memahami data ya, memahami data. Nah, ini contoh ya. Contoh, di sini ada beberapa puluh saham ya, beberapa puluh saham. Kemudian kita cluster menjadi 4 cluster. Nah, ini hasilnya. Ini cluster pertama, saham-saham cluster pertama, saham cluster kedua, cluster ketiga, dan cluster yang terakhir, cluster keempat. Nah, ternyata setelah dianalisis secara manual, yang masuk ke cluster pertama ialah saham-saham perusahaan teknologi yang nilainya sedang down atau anjlok. Ya, nah itu kesamaannya, kemiripannya. Kemudian untuk yang cluster kedua itu saham-saham teknologi dua juga yang anjlok, ya, anjlok. Nah ini kenapa kok dipisahkan? Kurang tahu ini, masih perlu analisis lebih mendalam. Kenapa kok yang ini teknologinya berbeda dengan yang ini? Kemudian yang ketiga, cluster ketiga itu ternyata setelah dianalisis secara manual itu saham-saham perusahaan keuangan yang sedang anjlok. Nah, yang terakhir saham perusahaan minyak yang naik. Nah itu, ya. Jadi hasil dari cluster, proses cluster ini, cluster 1, cluster 2, cluster 3, cluster 4 itu punya kemiripan sendiri. Nah, kemiripannya dalam hal apa? Nah, itu mencarinya itu secara manual. Jadi dianalisis secara manual. Ya. Nah, Anda harus bisa membedakan antara clustering dengan hal-hal yang lain ya. Yang pertama klasifikasi. Dengan klasifikasi clustering jelas beda ya. Datasetnya saja berbeda. Kalau clustering itu nggak ada kelasnya, kalau klasifikasi ada kelasnya ya. Kemudian perbedaan yang kedua antara klasifikasi dan clustering, klasifikasi itu menganalisis pola setiap kelas, ya. Contoh kelas cheat sama dengan no, bagaimana polanya berdasarkan atribut-atributnya. Yang cheatnya yes, nah itu bagaimana polanya berdasarkan atribut-atributnya ya.
Tapi untuk yang clustering dia tidak membagi berdasarkan kelas ya. Misalnya algoritma clusteringnya diminta untuk membagi data menjadi 4 cluster. Nah, algoritma clustering itu cuma bisa menjanjikan bahwa setiap cluster data yang menjadi anggota sebuah kelompok atau cluster itu mirip-mirip satu dengan yang lain. Dan antara satu cluster dengan cluster lain itu karakteristiknya berbeda. Itu saja. Ya. Terus ini ya, clustering itu bukan association analysis ya, atau segmentasi sederhana. Segmentasi itu membagi juga menjadi beberapa kelompok. Tapi kalau segmentasi itu pembagiannya sederhana. Misal buku telepon, mana yang huruf awalnya A, huruf awalnya B, huruf awalnya C. Nah itu segmentasi sederhana. Jadi jangan disamakan ya antara klaster dengan pengelompokan sederhana. Terus clustering itu juga bukan hasil dari query. Ya, bahasa SQL itu tidak bisa mengelompokkan data menjadi cluster. Bukan ada group by, Pak. Group by itu bukan mengelompokkan data menjadi cluster. Ya. Jadi bisa jadi data-data yang ada di group by itu karakteristiknya berbeda-beda. Ya. Tapi kalau clustering, kita mengelompokkan, membuat grup-grup, beberapa grup, kita masukkan datasetnya ke grup-grup tersebut, ya, dan ternyata hasil akhirnya satu kelompok itu di satu kelompok datanya mirip-mirip. Seperti itu clustering.